Ya pemirsa, jamaah lanjut usia masih mendominasi jamaah haji Indonesia. Rata-rata usia di atas 60 tahun mencapai 60%, sehingga banyak di antara mereka yang tergolong jamaah dengan resiko tinggi. Jamaah dengan usia tua, apalagi dengan status resiko tinggi, menjadi masalah bagi penyelenggara haji, baik panitia Indonesia maupun pihak kerajaan Arab Saudi. Sering dari mereka datang ke Tanah Suci langsung masuk rumah sakit. Bahkan tidak sedikit dari jamaah yang menemui ajalnya di Mekah atau di Madinah. Pihak pemerintah Arab Saudi sampai mengeluarkan statement kenapa Indonesia begitu mudah meloloskan jamaah haji dengan resiko tinggi untuk berangkat haji. Ketua Kloter 6 Medan, Dr. Andes Fahri Sinaga menjelaskan, jamaah yang dipimpinnya sebanyak 440 orang, 60% diantaranya berusia tua, dan ada seratusan mereka yang berstatus resiko tinggi. Dari 440 jamaah itu, 2 diantaranya meninggal dunia di Mekah, tentu saja karena penyakit yang sudah dibawanya sejak dari tanah air. Pengalaman kita selama di Tanah Suci ini mulai dari tanah air, memang tidak ada terlalu banyak masalah. Memang ada beberapa jamaah kita yang mengalami sakit, dan ada di antara 2 yang meninggal, dan itu memang dari tanah air juga kondisi udah memang sakit. Yang pertama itu pada tanggal 22 September, meninggal atas nama Pak Tarman Lubis, meninggal di BPIH Makkah. Kemudian satu lagi pada tanggal 25 September 2014, meninggal atas nama Bapak Sukimin, meninggal di Rumah Sakit Anwar Arab Saudi. Jamaah dengan resiko tinggi apalagi tanpa pendamping akan sangat merepotkan jamaah lainnya. Kasihan mereka sampai di Mekah, lebih banyak di kamar hotel daripada ikut beribadah ke Nabawi atau Masjidil Haram. Saiful Hadi, TVMU, memberitakan dari Mekah Al-Mukarramah. Pemirsa, jamaah haji Indonesia bersiap untuk meninggalkan Makkah. Jamaah gelombang pertama kembali ke tanah air setelah bermukim 39 hari di Tanah Suci. Sedangkan jamaah gelombang kedua meninggalkan Makkah menuju Madinah. Di berbagai hotel, jamaah haji tampak kesibukan mengemas tas untuk kembali. Tumpukan tas berada di depan hotel untuk diangkut ke Bandara King Abdul Aziz. Sebelumnya, Posko Haji Indonesia sudah mengabarkan kepada jamaah kapan tas besar harus dikumpul, ditimbang, dan dibawa ke bandara. Untuk itu, petugas memeriksa semua tas jamaah untuk mewaspadai dibawanya barang-barang yang dilarang untuk dibawa seperti air zam-zam. Walau sudah diingatkan beberapa kali, ternyata masih banyak jamaah yang membawa zam-zam dalam kemasan botol plastik dibawa ke dalam tas. Untuk urusan ini, pihak Posko Haji dan Garuda sangat keras. Pemerintah Indonesia sudah menyiapkan 5 liter zam-zam untuk setiap jamaah. Banyak jamaah yang merasa 5 liter zam-zam itu tidak memadai untuk dibawa ke tanah air, sehingga mereka mencoba membawanya dengan cara terlarang. Peraturan penerbangan internasional memang melarang keras tas kabin berisi cairan karena dikhawatirkan akan pecah dan dapat membahayakan penerbangan. Sayangnya banyak jamaah Indonesia yang tidak peduli dan tetap mencoba melanggarnya. Masih masalah tas, sejak awal sudah ditetapkan tas besar hanya boleh berisi maksimal 32 kg. Ternyata masih banyak jamaah yang memadatinya hingga 35 atau 37 kg. Untuk urusan ini, petugas pemeriksa tas jamaah tidak mau kompromi dan memaksa jamaah mengurangi isinya. Tas sudah siap untuk dibawa ke Bandara King Abdul Aziz, itu menandai jamaah sudah harus siap-siap meninggalkan Tanah Suci menuju tanah air. Bagi yang ke Madinah, mereka masih punya waktu sekitar 10 hari lagi untuk beribadah di sana. Saiful Hadi, TVMU, memberitakan dari Mekah Al-Mukarramah. Ya, salah satu kesibukan jamaah haji tanah air adalah mencari topi haji atau biasa disebut sebagai topi lobe. Pedagang di Makkah dan Madinah menjajakan berbagai ragam peci haji yang berasal dari berbagai negara. Banyak yang unik dan harganya juga terjangkau. Untuk mendapatkan peci haji, jamaah bisa membelinya di pinggir jalan atau mal di seputaran Masjidil Haram. Modelnya juga beragam, harganya juga tidak mahal, 5-10 rial. Jangan heran ada jamaah yang memborong peci haji lusinan, tentu saja untuk hadiah ke tanah air.
Untuk memilih peci haji tentu saja tergantung selera. Yang favorit tentu saja peci buatan India, Pakistan, Bangladesh atau Afrika. Warnanya unik dan motifnya juga menarik. Sayangnya peci haji yang paling banyak beredar di Mekah atau Madinah adalah peci buatan Cina seperti yang banyak dijual di tanah air. Harga peci haji di pinggir jalan sepanjang menuju Masjidil Haram dengan harga yang di mall tentu saja berbeda. Di pinggir jalan bisa ditawar hingga 5 rial per pecinya, sedangkan di mall seputaran Masjidil Haram harganya bisa mencapai 25 rial. Bedanya tentu saja kualitasnya lebih baik. Tapi bila tidak hati-hati, peci yang dijual di mall atau di pinggiran jalan sama saja, tapi harganya bisa berbeda jauh. Selama proses haji berlangsung, nyaris tidak ada jamaah pria yang tidak menggunakan peci haji. Rasanya tidak lengkap tanpa peci itu. Bahkan sampai ke tanah air, umumnya mereka yang sudah menunaikan ibadah haji memiliki kegemaran baru, yakni memakai peci haji dalam keseharian mereka. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Sofyan Wanandi dalam waktu dekat akan mengalokasikan anggaran untuk kenaikan gaji buruh jika pemerintahan baru mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi subsidi BBM. Pertimbangan akan alokasi menaikkan gaji buruh sedang dalam tahap survei dan negosiasi yang dilakukan oleh APindo. Rencananya tahun ini gaji buruh kemungkinan akan dinaikkan, terutama buruh yang belum mendapatkan hidup layak. Dijelaskan oleh Ketua Umum APindo Sofyan Wanandi ketentuan kenaikan gaji buruh ini di mana buruh yang taraf hidupnya sudah layak tidak akan dinaikkan 100%. Sedangkan untuk kenaikan BBM, buruh akan mendapatkan atau kenaikan uang transportasi. Saya pikir tahun ini kita sedang lakukan survei, bulan ini selesai di Dewan, kita punya survei Dewan Pengupahan kita. Dan ini nanti kita mulai akhir bulan ini akan mulai bernegosiasi. Saya mengharapkan pertama, yang sudah mencapai hidup layak itu kita serahkan kepada perusahaan-perusahaan untuk menentukan. Yang besar membayar lebih besar kenaikannya, yang kecil membayar lebih kecil. Yang kedua, mengenai kenaikan BBM itu, yang kita naikkan itu adalah kenaikan daripada ongkos transportationnya, bukan gajinya yang kita mau naikkan. Ya, tapi yang belum mencapai hidup layak itu memang kita akan menaikkan lebih tinggi daripada yang sudah mencapai hidup layak. Itu yang saya harapkan terjadi di Dewan Pengupahan, tapi biarlah mereka negosiasi sendiri. Kita belum bicarakan secara detail yang mana. Belum ada, karena di Dewan Pengupahan ini baru bicara dulu. Sedangkan untuk kenaikan gaji maupun uang transportasi, berapa persennya APindo belum bisa memastikan. Karena sampai saat ini APindo belum menghitung secara rinci. Arina Nurrohmah, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. PT KAI Komuter Lain Jabodetabek hingga kini terus meningkatkan pelayanannya. Kali ini pengguna kereta api listrik Jabodetabek dapat memperoleh akses informasi real-time dari layar yang tersedia di dalam rangkaian kereta dan di sejumlah stasiun. Di rangkaian KRL, sistem informasi penumpang mulai ditingkatkan, seperti menampilkan informasi posisi KRL dan informasi real-time apabila terjadi hambatan di lintas KRL. Tidak hanya itu, himbauan tempat duduk prioritas juga ada di layar itu, aturan keselamatan, dan tata tertib juga tersedia di layar. Sementara itu, menurut Direktur PT KAI Komuter Lain Jabodetabek Trihandoyo, pemasangan layar informasi di gerbong kereta sebanyak 240 kereta dan 3 stasiun. Sedangkan untuk layar besar informasi di stasiun dilengkapi dengan live feed dari akun Twitter dan Facebook resmi dari PT KCJ. Trihandoyo juga menambahkan pemasangan informasi layar di gerbong kereta sudah dirancang sesuai dengan kondisi di kereta, bahkan jika terjadi goncangan sekalipun. Informasi di atas kereta, ya, jadi ada monitor. Nah, ini monitor ini, TV ini bisa dilakukan apa saja. Informasi penyampaiannya bisa apa saja, bisa masuk ke sini. Informasi mau segala macam lah. Gitu. Jadi kita mau memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada penumpang lewat media di stasiun maupun di atas KRL. Perlu diketahui, saat ini PT KAI memiliki dan sudah membeli sebanyak 644 unit kereta. Penambahan sarana ini dipastikan membuat jumlah perjalanan KRL terus bertambah.
Dedi Musoni memberitakan dari Jakarta. Kelompok studi Trisakti menyadari adanya pihak tertentu yang diam-diam bergerak merenggut kebebasan berdemokrasi. Hal ini membuat kelompok studi Trisakti menginginkan terbukanya ruang partisipasi publik dalam politik. Sudah terbentuknya pemerintahan baru, sewajarnya jika pemerintah mengutamakan partisipasi publik di dalam politik. Seperti juga dalam pemilihan kepala daerah yang mengikut sertakan masyarakat pada proses politik. Memilih kepala daerah secara langsung menjadi pintu pembuka reposisi dari rakyat objektif yang pasif menjadi subjektif yang aktif dalam menggunakan hak suara rakyat. Kelompok studi Trisakti menginginkan reformasi menjadi musim semi demokrasi. Reformasi adalah musim semi demokrasi. Salah satu buahnya adalah terbukanya ruang partisipasi publik dalam politik, yaitu secara langsung menentukan pemimpinnya. Rakyat bergairah terlibat mulai dari proses kemunculan nama calon kepala daerah, proses pengenalan visi misi, dan program calon kepala daerah hingga pengawasan ketika pemilihan pembangunan pasca terpilih. Pemimpin daerah tidak lagi ditentukan sepihak oleh elit kekuasaan di pusat. Partisipasi rakyat dalam proses menentukan kepala daerah menjadi sangat mungkin dalam pilkada langsung. Rizky Nurul Ilmi, Mas Agung Rahmantio memberitakan dari Jakarta. Ya pemirsa, Gerindra berharap Komnas HAM lebih independen dan tidak terpengaruh oleh suasana politik seperti halnya pemilu yang lalu. Harapan ini disampaikan oleh Fadlizon selaku Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Gerindra. Kinerja Komnas HAM yang selalu disoroti masyarakat sebagai pembela hak-hak asasi manusia dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, dinilai Fadlizon selaku Wakil Ketua DPR RI, fraksi Gerindra, Komnas HAM kurang independensinya karena dalam pemilu lalu Komnas HAM terlalu terbawa arus politik yang menyudutkan pimpinan partainya. Untuk itu Fadlizon ditemui di Gedung Nusantara 2 DPR RI memberikan himbauannya, jika Komnas HAM ingin kredibilitasnya kuat, haruslah independen dan tidak menjadi instrumen politik. Agar dalam setiap menyelesaikan kasus bisa memilah-milah tanpa kepentingan politik seperti waktu pemilu lalu yang menurunkan kredibilitas Komnas HAM sendiri. Sebenarnya lembaga Komnas HAM itu kredibilitasnya akan diuji oleh sejauh mana independensi dari politik. Jadi jangan sampai Komnas HAM itu menjadi instrumen dari politik, dan seringkali ada kesan itu menjadi subordinasi dari kepentingan politik sehingga isu-isunya pun bisa dipilih mana yang mau diprioritaskan untuk ditangani terlebih dulu dan seterusnya. Jadi dia harus menjadi lembaga yang independen, bebas dari kepentingan politik. Kalau kemarin kan kalau kita lihat saja di dalam Pilpres beberapa suaranya itu ada juga yang ikut-ikut di dalam politik praktis, yang memainkan isu-isu politik praktis. Nah itu yang merugikan saya kira kredibilitas Komnas HAM sendiri. Dia harus menjadi lembaga yang betul-betul independen, tidak di bawah pengaruh politik atau partai politik atau suasana politik. Independensi Komnas HAM dinilai penting agar kedepannya Komnas HAM dapat bekerja secara objektif dalam penanganan kasus tanpa dipolitisir. Arina Nurrohmah, Muhammad Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Ya pemirsa, kami akan kembali dengan berita seputar haji setelah yang satu ini.
Ya pemirsa, jamaah lanjut usia masih mendominasi jamaah haji Indonesia. Rata-rata usia di atas 60 tahun mencapai 60%, sehingga banyak di antara mereka yang tergolong jamaah dengan resiko tinggi. Jamaah dengan usia tua, apalagi dengan status resiko tinggi, menjadi masalah bagi penyelenggara haji, baik panitia Indonesia maupun pihak kerajaan Arab Saudi. Sering dari mereka datang ke Tanah Suci langsung masuk rumah sakit. Bahkan tidak sedikit dari jamaah yang menemui ajalnya di Mekah atau di Madinah. Pihak pemerintah Arab Saudi sampai mengeluarkan statement kenapa Indonesia begitu mudah meloloskan jamaah haji dengan resiko tinggi untuk berangkat haji. Ketua Kloter 6 Medan, Dr. Andes Fahri Sinaga menjelaskan, jamaah yang dipimpinnya sebanyak 440 orang, 60% diantaranya berusia tua, dan ada 100-an mereka yang berstatus resiko tinggi. Dari 440 jamaah itu, 2 diantaranya meninggal dunia di Mekah, tentu saja karena penyakit yang sudah dibawanya sejak dari tanah air. Pengalaman kita selama di Tanah Suci ini mulai dari tanah air, memang tidak ada terlalu banyak masalah. Memang ada beberapa jamaah kita yang mengalami sakit, dan ada di antara 2 yang meninggal, dan itu memang dari tanah air juga kondisi udah memang sakit. Yang pertama itu pada tanggal 22 September, meninggal atas nama Pak Tarman Lubis, meninggal di BPIH Makkah. Kemudian satu lagi pada tanggal 25 September 2014, meninggal atas nama Bapak Sukimin, meninggal di Rumah Sakit Anwar Arab Saudi. Jamaah dengan resiko tinggi apalagi tanpa pendamping akan sangat merepotkan jamaah lainnya. Kasihan mereka sampai di Mekah, lebih banyak di kamar hotel daripada ikut beribadah ke Nabawi atau Masjidil Haram. Saiful Hadi, TV-mu memberitakan dari Mekah Al-Mukarramah. Pemirsa, jamaah haji Indonesia bersiap untuk meninggalkan Makkah. Jamaah gelombang pertama kembali ke tanah air setelah bermukim 39 hari di Tanah Suci. Sedangkan jamaah gelombang kedua meninggalkan Makkah menuju Madinah. Di berbagai hotel, jamaah haji tampak kesibukan mengemas tas untuk kembali. Tumpukan tas berada di depan hotel untuk diangkut ke Bandara King Abdul Aziz. Sebelumnya, Posko Haji Indonesia sudah mengabarkan kepada jamaah kapan tas besar harus dikumpul, ditimbang, dan dibawa ke bandara. Untuk itu, petugas memeriksa semua tas jamaah untuk mewaspadai dibawanya barang-barang yang dilarang untuk dibawa seperti air zam-zam. Walau sudah diingatkan beberapa kali, ternyata masih banyak jamaah yang membawa zam-zam dalam kemasan botol plastik dibawa ke dalam tas. Untuk urusan ini, pihak Posko Haji dan Garuda sangat keras. Pemerintah Indonesia sudah menyiapkan 5 liter zam-zam untuk setiap jamaah. Banyak jamaah yang merasa 5 liter zam-zam itu tidak memadai untuk dibawa ke tanah air, sehingga mereka mencoba membawanya dengan cara terlarang. Peraturan penerbangan internasional memang melarang keras tas kabin berisi cairan karena dikhawatirkan akan pecah dan dapat membahayakan penerbangan. Sayangnya banyak jamaah Indonesia yang tidak peduli dan tetap mencoba melanggarnya. Masih masalah tas, sejak awal sudah ditetapkan tas besar hanya boleh berisi maksimal 32 kg. Ternyata masih banyak jamaah yang memadatinya hingga 35 atau 37 kg. Untuk urusan ini, petugas pemeriksa tas jamaah tidak mau kompromi dan memaksa jamaah mengurangi isinya. Tas sudah siap untuk dibawa ke Bandara King Abdul Aziz, itu menandai jamaah sudah harus siap-siap meninggalkan Tanah Suci menuju tanah air. Bagi yang ke Madinah, mereka masih punya waktu sekitar 10 hari lagi untuk beribadah di sana. Saiful Hadi, TV-mu memberitakan dari Mekah Al-Mukarramah. Ya, salah satu kesibukan jamaah haji tanah air adalah mencari topi haji atau biasa disebut sebagai topi lobe. Pedagang di Makkah dan Madinah menjajakan berbagai ragam peci haji yang berasal dari berbagai negara. Banyak yang unik dan harganya juga terjangkau. Untuk mendapatkan peci haji, jamaah bisa membelinya di pinggir jalan atau mal di seputaran Masjidil Haram. Modelnya juga beragam, harganya juga tidak mahal, 5-10 rial. Jangan heran ada jamaah yang memborong peci haji lusinan, tentu saja untuk hadiah ke tanah air.
Untuk memilih peci haji tentu saja tergantung selera. Yang favorit tentu saja peci buatan India, Pakistan, Bangladesh atau Afrika. Warnanya unik dan motifnya juga menarik. Sayangnya peci haji yang paling banyak beredar di Mekah atau Madinah adalah peci buatan Cina seperti yang banyak dijual di tanah air. Harga peci haji di pinggir jalan sepanjang menuju Masjidil Haram dengan harga yang di mall tentu saja berbeda. Di pinggir jalan bisa ditawar hingga 5 rial per pecinya, sedangkan di mall seputaran Masjidil Haram harganya bisa mencapai 25 rial. Bedanya tentu saja kualitasnya lebih baik. Tapi bila tidak hati-hati, peci yang dijual di mall atau di pinggiran jalan sama saja, tapi harganya bisa berbeda jauh. Selama proses haji berlangsung, nyaris tidak ada jamaah pria yang tidak menggunakan peci haji. Rasanya tidak lengkap tanpa peci itu. Bahkan sampai ke tanah air, umumnya mereka yang sudah menunaikan ibadah haji memiliki kegemaran baru, yakni memakai peci haji dalam keseharian mereka. Saiful Hadi, TVMU memberitakan dari Mekah Al-Mukarramah. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saksikan terus berita dan analisa hanya di TVMU. Saya Irmalia Septiana dan kru TVMU yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, salam pencerahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.